Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 101, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Saya mengerti, kata Ariel dengan ekspresi sedih. Dia tahu bahwa Lina pasti terlibat dalam hal ini, tetapi Kauri mengatakan bahwa dia tidak akan menolak. Dia telah menanggung penghinaan dalam keluarga Wijaya selama 3 tahun. Apa masalah sepele ini baginya? Selama Kauri baik, Ariel bersedia memberikan segalanya untuk itu. Bisakah kamu berjanji padaku satu hal? Kata Ariel. Jangan khawatir, Inem akan terus bekerja di sini, dan aku tidak akan memecatnya, kata Kauri. Lina dalam suasana hati yang baik hari ini, meskipun muram. Itu juga membuatnya merasa hangat, berpikir bahwa villa itu akan segera menjadi milik Kauri, dan dia tidak lagi perlu khawatir akan diusir dari villa oleh Ariel. Ada apa denganmu hari ini? Apa yang kamu tertawakan secara diam-diam? William bertanya pada Lina. Villa ini akan segera menjadi milik putrimu, apakah aku harus menahan kegembiraan ini? Kata Lina. Ada apa? William menatap Lina dengan curiga. Ariel, bajingan ini, sebenarnya pergi ke kota pemandian Bandung, dan ditemukan oleh Kauri. Sekarang Kauri memintanya untuk mengganti nama pemilik villa ke nama Kauri. Apakah dia berani setuju, untuk melihat apakah dia berani meneriakiku di masa depan, kata Lina dengan bangga. William mengerutkan kening, dia merasa Ariel semakin sulit baginya. Di permukaan, mendapatkan villa adalah hal yang baik, tetapi William merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Kamu ingin memaksa mereka untuk bercerai lagi? William berkata. Apakah saya perlu memaksanya? Ketika Kauri mengetahuinya, dia secara alami akan menceraikannya, hanya ada banyak seorang pria berselingkuh. Karena dia melakukan hal seperti itu berarti dia tidak setia kepada Kauri. Putri kita tidak bodoh, dan cepat atau lambat akan menendangnya pergi, kata Lina. William menghela nafas, meskipun dia merasa melakukan itu bukanlah hal yang baik. Tetapi untuk menyangkal Lina, dia harus mengangguk apa kata Lina lagi, dan jika dia tidak bisa mendapatkan sikap yang baik, dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, William memiliki beberapa keraguan tentang Ariel pergi ke kota pemandian. Jika dia benar-benar ingin bermain dengan wanita, mengapa dia pergi ke tempat seperti kota pemandian? Membeli villa dengan santai, dan membeli properti dan mobil seharusnya menjadi hal yang sangat sederhana baginya. Jika kamu mencoba memahami seorang pria dari sudut pandang seorang pria, pemikiranmu akan lebih jernih, tetapi sangat disayangkan Lina dan Kauri tidak berpikir seperti itu kecuali William. Ketika Ariel dan Kauri pergi untuk menangani pemindahan villa, sesuatu terjadi di puncak pada saat yang bersamaan. Penjara di Bandung, sebagai penjara paling terkenal di Bandung, juga dikenal sebagai penjara pertama. Apakah itu tahanan di dalamnya atau penjaga yang ketat, mereka semua adalah yang terbaik di Bandung. Rolls-Royce edisi terbatas diparkir di pinggir jalanan, seorang wanita tua turun dari mobil. Meski sudah mencapai usia tua, tapi aura wanita tua yang mengerikan dan agung itu sangat kuat, dan orang yang tidak dikenal akan terkejut dengan keagungan ini hanya dengan mendekat. Rahul, karena keluarga sedikit mengalami perubahan. Indra sakit parah dan dirawat di rumah sakit, wanita tua inilah yang menghidupi keluarga Wibowo sendirian. Dia juga yang memerintahkan Ariel keluar dari keluarga Wibowo dan masuk ke dalam keluarga Wijaya, dan mencegah Ariel mengungkapkan identitas aslinya. Semua yang dia lakukan adalah untuk cucu tertuanya, Arjun. Di mata pria tua itu, keluarga Han hanya memiliki satu cucu, dan itu adalah Arjun, karena dia tidak bisa mentolerir pemborosan untuk hidup atas nama keluarga Wibowo.
Hari ini Rahul mengunjungi Bandung hanya untuk melihat cucunya yang berharga. Ini adalah perjalanan yang harus dia lakukan setiap bulan, bahkan jika langit runtuh, itu tidak dapat menghentikannya untuk mengunjungi Arjun. Seseorang yang bertanggung jawab atas perusahaan, melihat Rahul dengan sopan menyapanya dan berkata, "Kakek mana nenek, Arjun sudah menunggumu." Rahul mengangguk dan berjalan ke Arjun tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di ruang kunjungan, Rahul melihat bekas luka di wajah Arjun. Pria tua itu begitu patah hati sehingga dia tidak bisa bernapas. Karena Arjun telah menyinggung banyak orang di Bandung di masa lalu, setelah dia dipenjara, dia menderita banyak balas dendam, dan dipukuli adalah hal yang biasa. Meskipun Rahul alias kakeknya itu telah mencoba yang terbaik untuk menyuap beberapa personel yang relevan, dia masih tidak dapat menghentikan hal-hal ini terjadi. Bagaimanapun, keluarga Wibowo belum mencapai dominasi satu keluarga, dan Bandung bukan daerah kekuasaan keluarga Wibowo. "Kakek, kapan kamu akan menyelamatkanku? Aku tidak ingin tinggal di tempat ini berhari-hari," kata Arjun. Rahul menghela nafas panjang. Jika apa yang dilakukan Arjun tidak serius, atau jika dia tidak dipenjara di Bandung, dia akan memiliki banyak cara untuk menyelamatkan Arjun. Tetapi tempat ini, bahkan keluarga Wibowo tidak dapat melakukannya. Kewenangan yang dapat dibawa pria tua, yaitu lebih nyaman untuk mengunjungi penjara. "Cucuku yang baik, kamu telah menderita, dan nenek ingin menyelamatkanmu, tetapi nenek tidak bisa melakukannya sekarang." Rahul berkata dengan ekspresi menyakitkan. "Kakek, apakah kamu ingin melihatku tinggal di sini selama 10 tahun? Aku ingin kakek menjagaku," kata Arjun dengan air mata dan ekspresi sedih. "Nenek tidak mau makan tanpamu, dan dia bahkan tidak mau tidur, tapi..." Rahul menyeka air matanya. Kesedihannya tidak pernah tercermin dalam Aril, dan keberpihakan pria tua itu hampir mencapai titik ekstremnya. "Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin bajingan Aril itu masuk penjara menggantikanku? Aku terlihat persis seperti dia." "Tidak ada yang akan tahu," kata Arjun bersemangat. Rahul memang memiliki ini di masa lalu dan itu adalah pertama kalinya Arjun mengalami kecelakaan. Gagasan ini muncul. Alasan mengapa dia kemudian memutuskan untuk memberi Aril kesempatan adalah karena Rahul tidak dapat menjamin keberhasilan 100% dalam melakukannya, jika terjadi kesalahan. Langkah ini akan membuat keluarga Wibowo jatuh ke dalam jurang, dan tidak akan pernah ada kesempatan untuk berbalik. Tapi bagaimana mungkin Aril menjadi orang yang tidak berguna untuk memikul tanggung jawab yang berat? Di mata Rahul, Aril selalu tidak berguna. Bahkan jika dia benar-benar membuat beberapa prestasi, orang tua itu tidak akan mengakuinya. "Kakek, apakah kamu tidak ingin menyelamatkanku? Jika keluarga Wibowo jatuh ke tangan Aril itu akan berakhir cepat atau lambat. Bagaimana kamu bisa mempercayai pemborosan ini?" Melihat wanita tua itu tidak berbicara, Aril menjadi bahkan lebih cemas. Jika Rahul tidak menyelamatkannya dan Aril tidak diperlukan untuk menggantikannya, bagaimana dia bisa selamat dari mimpi buruk 10 tahun? "Kakek tahu bahwa keluarga Wibowo tidak dapat mengandalkan Aril. Aku akan memberitahu nenekmu, pikirkan lagi. Jika kamu benar-benar yakin, aku pasti akan menyelamatkanmu," kata Rahul. Arjun membanting tinjunya ke atas meja dan berkata dengan marah, "Kakek, aku tahu, kamu telah menaruh harapanmu pada Aril. Kalau tidak, apakah kamu masih perlu memikirkannya? Aku tidak menyangka bahwa kakek akan memperlakukanmu dengan sepenuh hati, tapi kamu sudah meninggalkanku, sepertinya aku tidak punya arti untuk hidup lagi." Setelah berbicara, Arjun membanting kepalanya ke meja. Melihat situasi ini, Rahul bergegas ke sisi Arjun dan berkata, "Anak bodoh, bagaimana kakek bisa menyerah padamu? Jangan khawatir, nenek pasti akan menyelamatkanmu. Tunggu sampai nenek merencanakan ini dengan baik." Arjun bangkit dan berlutut di depan Rahul, bersujud lagi, ingus dan air mata lagi, tatapan menyedihkan. Dia berkata, "Kakek, saya tidak ingin menderita di sini lagi. Saya akan dipukuli dan diganggu setiap hari.
Anda tega melihat saya setiap saat. Apakah kamu semua dipenuhi bekas luka? Rahul mengambil beberapa napas untuk meredakan sakit hatinya, dan dengan cepat berkata, bangun, cucu kakek yang baik, kamu bangun dulu. Kakek berjanji bahwa dia akan melakukan segala yang mungkin untuk menyelamatkanmu. Terlepas dari Aril, kamu harus tidak percaya apa yang dikatakan bajingan itu kepadamu. Apa potensinya, tahukah kamu? Arjun tahu bahwa satu-satunya cara baginya untuk meninggalkan Bandung dengan aman adalah dengan menggunakan Aril. Untuk menggantikannya, jadi dia tidak bisa biarkan Aril memiliki kesempatan untuk bahagia. Pikiran Arjun di depan Rahul alias kakeknya itu. Yang tidak diketahui Arjun adalah Aril tidak pernah pulang bertemu ibunya, apalagi kakeknya. Dan bahkan jika dia melihat Aril, dia masih tidak akan menggunakan retorikanya untuk menyenangkan Rahul. Di mata Rahul, dia tidak menganggap Han Sankian sebagai cucunya, jadi mengapa Aril menganggapnya sebagai kakeknya? Aril dapat menanggung penghinaan yang dibawa kepadanya oleh keluarga Wijaya, tetapi dia tidak akan pernah menerima belas kasihan dan ketidakpedulian Rahul. Bersambung.